Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 492. Mereka berjalan menuju ruang kelas tempat anak-anak harus berkumpul lebih dulu untuk mendapatkan arahan sebelum study tour dimulai. Guru-guru berdiri rapi, memastikan daftar hadir lengkap, membagikan name tag, dan mengatur barisan. Setelah Alina masuk ke kelasnya, Din mengecup kening putrinya sekali lagi. "Dengerin Miss." "Iya, ayah," jawab Alina patuh, lalu berlari kecil menghampiri teman-temannya. Din melangkah ke area tunggu orang tua. Ruangan itu cukup luas, dengan kursi-kursi berjejer dan meja kecil berisi minuman hangat. Beberapa orang tua saling menyapa, sebagian sibuk dengan ponsel, sebagian lagi memperhatikan dari balik kaca kelas. Din memilih duduk di sudut, menyandarkan punggungnya. Dia menghela napas pelan. Di luar sana, dia terbiasa menghadapi rapat penuh tekanan, investor, dan ancaman saham. Namun di sini, di lingkungan sekolah anaknya, ada rasa canggung yang berbeda. Dunia yang sama sekali lain. Dia baru saja meneguk kopi ketika tiba-tiba pundaknya ditepuk dari belakang. 18. Masih pagi, tapi auramu sudah galak. Suara itu terdengar santai, nyaris ceria. Din menoleh. Detik berikutnya, rahangnya mengeras. Sadam berdiri di belakangnya, tersenyum lebar, mengenakan kemeja kasual dan ransel kecil di punggungnya. Terlalu santai untuk ukuran seseorang yang beberapa jam yang lalu hampir membuat Din naik pitam. Din berdecap kesal. "Apa lagi?" tanyanya dingin. Sadam justru tertawa kecil. "Santai, kita di sekolah, bukan di ruang sidang." Din tidak menanggapi. Dia kembali menatap ke depan, seolah pria di sampingnya tidak ada. Namun Sadam justru menarik kursi dan duduk dengan nyaman di sebelahnya. "Anakmu lucu," kata Sadam ringan. "Mirip ibunya." Otot di pelipis Din menegang. "Aku tidak minta pendapatmu," jawab Din singkat. Sadam mengangkat kedua tangannya, pura-pura menyerah. Oke, jangan tegang begitu. Nanti dikira kita bisa berkelahi di depan anak-anak." Din melirik tajam. "Itu bisa diatur kalau kamu terus bicara." Alih-alih tersinggung, Sadam malah terkekeh. "Nah, itu dia. Aku suka kejujuranmu." Din hampir memutar bola mata. Dalam hati, dia bertanya-tanya kenapa pria ini begitu nyaman berada di dekatnya, seolah-olah mereka sudah lama berteman. Padahal Din sama sekali tidak berniat demikian. Sadam tiba-tiba berdiri, lalu dengan santainya merangkul pundak Din. "Kamu tidak ingin berteman denganku, tapi semesta merestui pertemanan kita." Gerakan itu spontan. Din refleks menepis tangan Sadam dengan kasar. "Jangan sentuh aku," ucap Din rendah, penuh peringatan. Sadam mundur setengah langkah, tapi senyumnya tidak luntur. "Galak sekali. Padahal aku cuma ramah." Belum sempat Din membalas, pintu kelas terbuka. Anak-anak mulai keluar, berbaris rapi dengan tas kecil di punggung mereka. Suasana mendadak riuh oleh suara langkah kaki dan panggilan guru. Sadam mengangguk ke arah barisan itu. "Lihat." Din menoleh tanpa minat, lalu membeku sesaat. Alina keluar sambil menggandeng tangan seorang anak perempuan lain. Wajah mereka cerah, tertawa kecil, seolah dunia hanya sebatas kesenangan hari ini. "Itu keponakanku," ujar Sadam santai. "Mereka sudah bersahabat sejak Sehrish pindah di sini." Din kembali menoleh ke arah Sadam dengan tatapan tidak percaya. Sadam melanjutkan, seolah belum cukup. "Ayahmu dan ayahku bersahabat di panti. Keponakan dan anakmu bersahabat di sekolah. Jadi, secara logika, kita juga bisa bersahabat." Mata Din melotot. Ada sesuatu di tatapan itu yang membuat Sadam sadar, jika bukan karena tempat dan situasi, mungkin suasananya sudah berbeda. "Saya tidak butuh teman sepertimu," kata Din tajam. "Apalagi kau mata keranjang. Istriku saja kau lirik. Menjijikkan." Beberapa orang tua di sekitar mereka mulai melirik, merasakan tensi yang tiba-tiba berubah. Namun Sadam justru tertawa lepas, seolah Din baru saja melontarkan lelucon. "Kalau kau menolak pertemananku,
kata Saddam santai, itu artinya kau takut aku merebut istrimu. Din bangkit berdiri. Tangannya mengepal. 19. Saddam menambahkan cepat, masih dengan nada bercanda. Tenang saja. Dia belum jadi janda. Jadi aku tidak akan mengincarnya. Itu terlalu jauh. Din mengayunkan tangannya, hampir saja mengenai lengan Saddam. Namun Saddam bergerak cepat, menghindar sambil tertawa terbahak. Wah, refleksmu masih bagus, ujar Saddam. Tapi serius, aku bercanda. Din menahan napas, dadanya naik turun. Dia menatap Saddam dengan sorot mata dingin, berusaha keras mengendalikan dirinya. Kamu keterlaluan, ucapnya pelan. Saddam akhirnya berhenti tertawa. Untuk sesaat, ekspresinya berubah lebih serius. Aku tahu. Tapi dengar, ini. Dia mendekat sedikit, namun menjaga jarak aman. Aku tidak pernah berniat merebut siapapun darimu. Aku cuma orang yang terlalu jujur dengan perasaan, dan mungkin terlalu santai mengungkapkannya. Din terdiam. Dan satu hal lagi, lanjut Saddam. Kalau aku benar-benar ingin merebut istrimu, aku tidak akan berdiri di sini, bercanda denganmu. Aku akan menjauh. Din tidak menjawab. Namun amarahnya perlahan turun, berganti dengan rasa jengkel yang lebih terkendali. Anak-anak mulai diarahkan menuju bas. Alina menoleh ke arah Din, melambaikan tangan dengan semangat. Din langsung membalas lambaian itu, wajahnya melunak seketika. Saddam memperhatikan perubahan ekspresi itu dan tersenyum kecil. Kamu ayah yang baik. Jangan sok menilai, jawab Din, meski nadanya tidak setajam tadi. Saddam akhirnya terkekeh lagi, namun dia tak membalas. Sementara Din memilih masuk ke dalam bas juga khusus orang tua. Memang anak dan orang tua tidak disatukan, karena di bas nanti akan ada pembelajaran khusus anak-anak. Tanpa buang waktu Saddam segera menyusul Din, begitu melihat Din duduk di kursi tengah, dia segera melangkah sebelum ada orang lain yang akan duduk. Dan berhasil. Dia akhirnya duduk di kursi sebelah Din. Halo, Din, sapanya dengan santai. Sontak membuat Din melotot tajam. Dia masih tak percaya jika lelaki gila ini duduk di dekatnya. Tidak perlu setegang itu, kita bersahabat, ujar Saddam santai sambil menepuk-nepuk lengan Din tanpa rasa canggung. Kalau kau menolak berteman, tidak masalah. Aku tipe laki-laki pemaksa. Kau tolak, aku paksa. Dia tersenyum lebar hingga giginya terlihat. Din menahan napas, agar emosinya tak meledak saat ini juga. Bukan saat ini, di tempat yang tidak tepat. 20. Bas melaju pelan meninggalkan halaman sekolah, menyusuri jalanan Dubai yang masih lengang. Pagi belum sepenuhnya bangun. Sisa embun masih menempel di kaca jendela, sementara matahari naik perlahan, membiaskan cahaya keemasan di antara deretan gedung yang menjauh satu persatu. Din duduk di kursi dekat jendela, punggungnya tegak, bahu lebar itu seolah menolak bersandar. Satu tangannya memegang ponsel, membaca ulang pesan singkat dari Azarin yang memastikan dia sudah berangkat. Sudut bibirnya bergerak tipis, nyaris tak terlihat, sebelum layar ponsel diredupkan. Di sebelahnya, Saddam duduk santai. Terlalu santai untuk ukuran seseorang yang menyadari dirinya tidak sepenuhnya diinginkan di ruang pribadi orang lain. Kursi ini nyaman, ucap Saddam sambil menoleh sedikit, senyumnya ramah, seolah mereka berbagi kebiasaan duduk bersama sejak lama. Din tidak langsung menoleh. Pandangannya tetap tertuju keluar jendela. Bas ini besar, pilihan kursimu banyak. Dan aku memilih yang ini, jawab Saddam ringan, tanpa beban. Din menghela napas perlahan. Bukan keras. Bukan kesal berlebihan. Lebih seperti seseorang yang sudah memperkirakan hasil, tapi tetap tidak menyukainya. Dia memutuskan untuk diam. Fokus pada pemandangan, pada gedung-gedung yang berganti dengan hamparan hijau buatan, pada jalan panjang menuju Dubai Safari Park. Tekad untuk diam itu tidak bertahan lama. Aneh ya. Saddam kembali bersuara, nada bicaranya seolah sedang mengomentari cuaca. Kita bisa duduk berdekatan. Seperti semesta sengaja. Din menoleh akhirnya.
Tatapannya dingin, terukur. Atau kamu terlalu aktif mencari kebetulan? Sadam terkekeh pelan. Aku lebih suka disebut inisiatif. Pasif agresif itu melelahkan. Din memejamkan mata sesaat. Dalam hidupnya, dia terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang jelas niatnya. Kompetitor yang terang-terangan menusuk, investor yang licik tapi terprediksi. Sadam berbeda. Lelaki ini seperti air mengalir, masuk ke celah manapun, tanpa terlihat menyerang, tapi terus ada. Bas melambat, lalu berhenti. Suara mesin mereda. Udara pagi menyeruak saat pintu terbuka, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan. Kicau burung terdengar samar, bercampur suara pemandu yang mulai mengarahkan rombongan. Din turun lebih dulu. Langkahnya cepat, seolah ingin menciptakan jarak. Namun Sadam mengikutinya momen berikutnya. Kau jalannya cepat sekali, komentar Sadam sambil menyusul. Seperti dikejar singa. Aku tidak suka membuang waktu, jawab Din tanpa menoleh. Kita di kebun binatang, sahut Sadam santai. Waktu memang untuk dihabiskan. Din berhenti mendadak. Sadam nyaris menabraknya. Kita di sini untuk anak-anak, ujar Din, suaranya rendah tapi tegas. Bukan untuk membangun relasi yang tidak aku butuhkan. Sadam mengangguk, kali ini lebih serius. Baik, tapi aku tetap ingin. Din menatapnya. Tatapan itu tidak marah, tapi cukup tajam untuk membuat orang lain memilih mundur. Keinginanmu tidak menentukan apapun. Sadam tersenyum tipis. Itu justru yang membuatnya menarik. 21. Mereka kembali berjalan bersama rombongan. Di area savana buatan, anak-anak sudah lebih dulu berada di balik pembatas. Teriakan kecil penuh takjub terdengar ketika zebra dan jerapah melintas perlahan. Din langsung menangkap sosok Alina. Putrinya melompat kecil, menarik tangan temannya, menunjuk ke arah jerapah dengan mata berbinar. Tanpa sadar, wajah Din melunak. Garis rahangnya yang tegas mereda, bahunya sedikit mengendur. Kamu berubah, kata Sadam pelan, memperhatikan. Setiap lihat anakmu. Fokuslah, jawab Din singkat, tapi nadanya tidak setajam sebelumnya. Raungan singa kembali menggema, kali ini lebih panjang, membuat beberapa orang tua refleks mundur setapak. Din tetap berdiri di tempatnya, bahu tegap, kedua tangan terlipat di depan dada. Sorot matanya tenang, seperti seseorang yang sudah terlalu sering berhadapan dengan hal-hal berisik namun berbahaya, sehingga suara semata tak lagi cukup untuk menggoyahkan. Di sampingnya, Sadam masih berdiri dengan jarak yang menurut Din terlalu dekat. Terlalu akrab untuk ukuran orang yang bahkan belum mendapat izin disebut teman. Kalau anakmu bertanya, ujar Sadam sambil menatap ke arah kandang singa, kamu akan bilang singa itu menakutkan atau indah? Din menjawab tanpa menoleh. Keduanya, banyak hal di dunia terlihat indah, tapi punya sisi berbahaya. Sadam menoleh padanya, senyum kecil terbit tanpa diminta. Jawaban yang sangat cerdas, Din. Din mendecap pelan. Ada rasa sebal pada dirinya sendiri karena terlalu jujur menjawab. Dia melangkah menjauh setengah langkah, berharap Sadam menangkap sinyal. Sayangnya, lelaki itu justru ikut melangkah, seolah jarak adalah konsep yang tidak berlaku bagi mereka. Perjalanan berlanjut ke area burung. Beo-beo warna-warni bertengger di dahan buatan, beberapa menirukan suara manusia dengan volume yang mengejutkan. Anak-anak tertawa, sebagian orang tua menutup telinga sambil terkekeh. Sadam tertawa lepas. Lebih ribut dari anak-anak. Din melirik sekilas, datar. Kau juga. Alih-alih tersinggung, Sadam justru terlihat puas. Aku menganggap itu pujian. Din memilih tidak menanggapi. Dia memusatkan perhatian pada Alina yang terlihat tak jauh dari sana. Putrinya berjalan beriringan dengan seorang anak perempuan sebaya. Tangan kecil mereka saling menggenggam sejak turun dari bus tadi. Din sempat heran. Biasanya Alina tidak mudah akrab, apalagi terus-menerus bergandengan seperti itu. Miss dan merguru pendamping kemudian meminta para orang tua untuk turut mendampingi anak-anak di beberapa area, bukan pengawasan ketat, lebih pada kebersamaan, agar anak-anak merasa aman dan nyaman.
Din melangkah mendekati Alina. Gadis kecil itu menoleh, matanya langsung berbinar. "Ayah!" serunya, lalu menunjuk teman di sebelahnya. "Ini Sehrish." Din mengangguk sopan pada anak perempuan itu. Sangat sopan, sangat formal, bahkan kepada anak kecil. "Halo." Sehrish tersenyum lebar. Rambutnya dikuncir rapi, matanya besar dan cerah. Dia membalas sapaan Din dengan bahasa Inggris yang lembut. Di belakang mereka, Saddam berhenti melangkah. Tatapannya jatuh pada dua anak yang masih bergandengan tangan itu. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, kali ini berbeda. Lebih hangat. "Mereka tidak lepas dari tadi," ucap Saddam, kini berdiri tepat di sisi Din lagi. Seperti sudah saling kenal lama. Din mengangguk singkat. Anak-anak lebih jujur memilih. 22. Dan lebih berani, tambah Saddam. Tidak peduli siapa ayah siapa. Din tidak menjawab. Dia hanya memperhatikan Alina dan Sehrish yang kini berjalan beberapa langkah di depan, masih dengan tangan saling menggenggam, membicarakan sesuatu dengan bahasa campur aduk yang hanya menerka pahami. Di area berikutnya, para orang tua diminta berdiri agak menyebar. Din tetap dekat dengan Alina, menjaga jarak yang cukup untuk memberi ruang, tapi tidak cukup jauh untuk kehilangan kendali. Saddam, entah bagaimana, selalu berada di posisi yang sama. Di samping Din, sedikit di belakang, kadang sejajar. "Ini pertama kalinya kamu menemani Alina ke acara sekolah, ya?" tanya Saddam santai. Din menoleh sekilas. "Iya, biasanya istrimu." "Iya." Saddam mengangguk, seolah mencatat sesuatu. "Pantas." Din tidak bertanya apa maksudnya. Alina tiba-tiba menoleh ke arah Din, lalu ke Saddam, lalu kembali ke Din. Wajah kecilnya tampak berpikir keras. "Ayah," panggilnya dalam bahasa Indonesia, suaranya polos dan jernih. Ayah juga berteman sama pamannya Sehrish. Din berhenti melangkah. Saddam tetap berjalan satu langkah di depan, jelas tidak memahami kalimat itu. Begitu pula Sehrish yang masih sibuk menunjuk burung flamingo berwarna merah muda. Din menunduk sedikit, menyamakan tinggi wajah dengan Alina. Ekspresinya tetap tenang. "Ayah kenal pamannya Sehrish," jawabnya pelan. "Tapi belum tentu berteman." Alina mengangguk, menerima jawaban itu tanpa curiga. "Oh." Mereka melanjutkan langkah. Namun ketenangan itu hanya bertahan beberapa detik. Saddam, yang sejak awal tampaknya menikmati setiap kesempatan, tiba-tiba menoleh dan berbicara pada Alina dengan bahasa Arab yang lembut. "Tadi kamu bilang apa ke ayahmu, Alina?" Din berhenti lagi. Alina menoleh pada Saddam tanpa ragu. "Aku tanya, ayah berteman sama paman Sehrish atau tidak?" Din menarik napas perlahan, mencoba menahan reaksi. "Ayahmu jawab apa?" tanya Saddam, masih dengan senyum ramah. Alina menjawab jujur, seperti biasa. "Ayah bilang kenal, tapi belum tentu berteman. Katanya cuma formalitas orang tua." Hening sesaat, lalu Saddam menoleh ke Din. Tatapannya penuh geli, bukan tersinggung. Tanpa izin, tanpa ragu, dia merangkul pundak Din dengan santai. "Dengar itu," katanya enteng. "Kita sudah bersahabat, cuma kamu yang gengsi mengakuinya." Din memutar bola mata, rahangnya mengeras. Tangannya refleks hendak menepis, tapi berhenti di tengah jalan karena menyadari dua pasang mata kecil kini menatap mereka dengan rasa ingin tahu. 23. Alina dan Sehrish saling pandang, lalu tertawa bersamaan, seolah ini bagian dari permainan orang dewasa yang lucu. Din menghela napas panjang. Sangat panjang. "Turunkan tanganmu," ucapnya rendah, tanpa emosi berlebihan, tapi cukup tegas. Saddam menurunkan tangannya, masih tersenyum. "Lihat, kamu bahkan peduli citra di depan anak-anak. Itu tanda teman yang baik." Din melirik tajam. "Itu tanda ayah yang bertanggung jawab." Saddam mengangkat kedua tangan, menyerah pura-pura. "Baik, ayah bertanggung jawab." Di sepanjang sisa perjalanan di kebun binatang, pemandangan yang sama terus berulang. Alina dan Sehrish berjalan berdampingan,
terkadang berlari kecil, terkadang berhenti mendadak hanya untuk menunjuk sesuatu yang menarik. Din mengikuti dari belakang, waspada namun tidak kaku. Dan Saddam, dengan konsistensi yang mengesalkan, tetap berada di sisi Din. Di area tempat santai, mereka duduk berdekatan. Din di ujung bangku, Saddam di sebelahnya, anak-anak di depan. Din sempat memarahi Saddam dengan nada rendah agar menjaga jarak. Saddam mengangguk, lalu 5 menit kemudian kembali duduk di posisi semula. "Kenapa kamu keras kepala sekali?" tanya Din akhirnya, suara ditahan. "Karena aku yakin," jawab Saddam santai, "kita akan berteman." Din menoleh. "Keyakinanmu tidak berdasar." Saddam tersenyum. "Alina dan Sehrish berteman. Ayahmu dan ayahku berteman. Statistik berpihak padaku." Din mendengus pelan. "Hidup bukan statistik. Bisnis iya," sahut Saddam cepat. Kalimat itu membuat Din terdiam. Rahangnya mengeras sesaat. Dia tidak suka mengakui kebenaran yang datang dari orang yang salah, tapi dia juga tidak terbiasa menyangkal fakta. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Hanya suara anak-anak mengunyah dan tawa kecil yang mengisi ruang di antara mereka. Din menatap lurus ke depan, wajahnya datar, seolah percakapan itu sudah selesai. Namun Saddam tidak mengisinya dengan candaan seperti biasanya. "Orang tua Sehrish meninggal dalam kecelakaan," ucap Saddam tiba-tiba, suaranya lebih rendah, kehilangan nada main-mainnya. Din tidak menoleh, tapi telinganya menangkap setiap kata. "Mereka meninggal ketika Sehrish masih sangat kecil," lanjut Saddam. "Ayah dan ibunya, sekaligus." Tangannya yang semula santai kini bertumpu di lutut. "Ibunya adik perempuanku." Matanya. Saddam berhenti sejenak, menelan ludah. Matanya sama persis seperti mata ibunya Alina. Din tetap diam. Tubuhnya tidak bereaksi. Tapi di dalam dadanya, sesuatu bergerak pelan. "Baru beberapa bulan ini Sehrish mulai stabil," kata Saddam lagi. "Bahkan sampai sekarang masih rutin ke psikolog. Kadang masih mimpi buruk. Kadang mendadak diam berjam-jam." Din mengepalkan jari, hampir tak terlihat. Bayangan trauma setelah Safa meninggal ikut berputar seiring cerita dari Saddam. "Di sekolah," lanjut Saddam, "anak-anak lain sulit mendekat. Bukan karena dia nakal. Dia pendiam. Sulit fokus. Tidak secerdas anak-anak lain." Saddam tersenyum pahit. Alina satu-satunya yang mau duduk di sebelahnya. Din menelan napas. 24. Pulang sekolah, kata Saddam, Sehrish sering membanggakan Alina. Cerita soal Alina terus. "Pernah aku tanya, siapa guru les Alina?" Alina jawab, "Bundanya." Din akhirnya menoleh sedikit, cukup untuk memastikan Saddam tidak sedang bercanda. "Aku pun akhirnya memutuskan berbicara pada istrimu," lanjut Saddam tenang. "Aku minta izin, barangkali Sehrish bisa ikut belajar juga. Bukan soal uang. Aku hanya ingin dia punya teman belajar." Saddam mengangkat bahu kecil. "Istrimu menolak dengan sopan. Katanya, dia hanya mengajar anaknya sendiri. Dia tidak mau membuka pintu yang bisa disalahartikan." Din menutup mata sesaat. Di dalam kepalanya, wajah Azarin muncul. Cara bicaranya yang lembut, keputusannya yang selalu tenang tapi tegas. Tidak ada celah, tidak ada abu-abu. Untuk pertama kalinya sejak pagi, Din tersenyum kecil. Sangat kecil. Hampir tak terlihat. Dia menoleh ke Saddam, sorot matanya tajam, sinis, tapi tidak lagi sepenuhnya dipenuhi kecurigaan. "Istriku itu lembut dan penuh kasih," ujarnya pelan. "Tapi dia peka. Instingnya tajam. Dia tahu mana orang tulus, mana yang modus." Saddam terkekeh kecil, menerima sindiran Din. Untung saja dia menolak. Lanjut Din datar, "Kalau tidak, sudah pasti kamu aku hajar sampai babak belur." Saddam berdecap pelan. "Aku percaya kau akan menghajarku, dan Azarin membelaku." Din mendelik tajam, membuat Saddam kembali tertawa sambil mengangkat kedua tangan. "Tapi itu dalam mimpi. Istrimu wanita yang mahal, Din, bahkan berbicara denganku pun dia tidak ingin, apalagi membelaku."
Jadi kau tidak perlu khawatir menjadi sahabatku. Aku tahu menjaga diriku, dan mataku untuk tidak melakukan dosa. Tapi aku tidak bisa menjamin hatiku tidak jatuh hati. Akhir kalimatnya sengaja dia ucapkan dengan nada bercanda. Din mencebikkan sudut bibirnya, namun tak lagi membalas. Kegiatan makan selesai. Anak-anak diarahkan ke area menggambar. Meja-meja kecil kembali disusun, krayon warna-warni dibagikan. Orang tua diminta menendampingi. Alina duduk di samping Sehrish. Keduanya langsung sibuk, kepala saling mendekat, berbisik, lalu tertawa kecil. Din berdiri di belakang Alina, memperhatikan dengan seksama, sesekali membenarkan posisi kertas gambar putrinya. Sadam berdiri di sisi lain, mendampingi Sehrish, tapi tentu saja tetap cukup dekat dengan Din. "Dia menggambar apa?" tanya Sadam. "Singa," jawab Din singkat. "Sehrish menggambar burung," kata Sadam. "Dia selalu menggambar suka burung. Katanya biar bisa terbang ke langit menggapai bintang yang dia anggap sebagai ibunya." Din mengangguk pelan. Beberapa menit berlalu tak ada obrolan antara Din dan Sadam. Hanya suara kicauan burung-burung dan suara anak-anak serta arahan dari guru pengawasnya. Anak-anak tenggelam dalam dunia krayon dan kertas gambar. Alina duduk bersila di kursinya, sesekali menoleh ke arah Sehrish, lalu berbisik sesuatu yang membuat gadis kecil itu tersenyum malu. Sadam berdiri untuk mengambilkan tisu dari meja kecil di sudut area. Langkahnya tergesa, matanya masih tertuju pada Sehrish yang tampak kesulitan menggambar garis lurus. Dia tidak melihat kaki bangku kecil yang sedikit menjorok. Kakinya tersangkut. 25. Tubuhnya kehilangan keseimbangan dalam hitungan detik. Beberapa orang tua refleks menahan napas ketika Sadam terhuyung ke depan, arah jatuhnya tepat ke meja anak-anak. Krayon berhamburan, kertas terlipat, dan gelas minum nyaris terguling. Din bereaksi tanpa berpikir. Langkahnya maju cepat, tangannya mencengkeram bahu Sadam dari belakang, lalu menariknya ke samping dengan tenaga yang terukur namun tegas. Tubuh Sadam terseret setengah putaran, cukup untuk menghindarkannya dari meja. Sadam tidak jatuh, tapi lututnya sempat menyentuh lantai, dan bagian depan kemejanya terseret, meninggalkan noda coklat dari tanah lembab dan sisa minuman yang tumpah. Suasana mendadak hening. Anak-anak terdiam. Alina menoleh cepat, matanya membesar. "Ayah." Din sudah berdiri tegak kembali, seolah tidak baru saja melakukan apa-apa. Tangannya melepas bahu Sadam, namun sorot matanya tajam, memastikan situasi aman. "Tidak apa-apa," ucap Din singkat, lebih ditujukan pada anak-anak daripada Sadam. Sadam menatap noda di kemejanya, lalu tertawa kecil, kali ini tanpa nada menggoda. "Sepertinya aku selalu merepotkan." Din melirik sekilas. "Kau ceroboh." "Itu bukan bantahan," jawab Sadam sambil berdiri pelan. Beberapa orang tua mulai kembali berbincang. Guru meminta anak-anak melanjutkan menggambar. Ketegangan mereda, tapi Din masih berdiri dekat, posisinya refleks protektif. Sadam merapikan pakaiannya, lalu berhenti. "Aku tidak bisa begini sepanjang acara." Din menghela napas pendek, jelas tidak berniat memperpanjang. Dia membuka jaket tipis yang sedari tadi dikenakannya, warna gelap. Tanpa banyak bicara, dia mengulurkannya ke arah Sadam. "Pakai," katanya datar. Sadam terdiam beberapa detik, menatap jaket itu, lalu menatap Din. "Serius? Kalau kau tidak mau." Din menyahut dingin. "Aku tidak peduli. Tapi jangan membuat anak-anak panik." Lagi. Sadam menerima jaket itu, ekspresinya berubah. Tidak bercanda, tidak sok akrab. Dia mengenakannya perlahan, jaket itu sedikit kebesaran, tapi cukup menutupi noda di bajunya. "Terima kasih," ucapnya pelan. Din mengangguk singkat, lalu kembali berdiri di belakang Alina, tangannya bertumpu di sandaran kursi putrinya. Seolah insiden itu tidak lebih dari gangguan kecil. Namun Sadam tidak kembali ke posisinya semula. Dia berdiri sedikit menjauh, menjaga jarak, matanya sesekali menatap Din dengan ekspresi yang berbeda dari sebelumnya, bukan tantangan, bukan candaan.
melainkan kekaguman. Entah bagaimana cara agar dia bisa berteman dengan Din. Dia yakin Din tetap menolak niat baiknya untuk berteman, karena akan berpikir dirinya bisa membahayakan rumah tangganya. Setelah lama berdiam diri, Saddam mendekat kembali, persis di samping Din. Dia berdehem pelan berharap Din menyadari keberadaannya. Namun tidak ada respons balik. "Apa syaratnya menjadi temanmu?" tanya Saddam tanpa basa-basi. Din sontak mengangkat pandangannya, tajam dan menusuk. "Menjauhlah." 26. Waktu tak terasa, malam mulai merayap menelan sisa-sisa cahaya matahari yang sejak pagi menyinari kebun binatang tempat rombongan study tour itu berlangsung. Bus-bus telah kembali ke sekolah, anak-anak pulang dengan cerita dan gambar yang akan mereka simpan sebagai kenangan. Din mengantar Alina turun, memastikan putrinya masuk dengan aman ke dalam mobil keluarga yang sudah menunggu. Setelah itu, dia berdiri sejenak di halaman sekolah, matanya mengikuti mobil yang membawa anak-anak pergi, sebelum akhirnya melangkah menuju mobilnya sendiri. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak benar-benar tenang. Ada satu wajah yang terus muncul, tersenyum dengan cara yang terlalu santai, terlalu percaya diri. Saddam. Din tahu, tidak ada pelanggaran nyata yang dilakukan pria itu. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada sentuhan berlebihan, tidak ada sikap yang bisa disebut tidak sopan. Namun justru itulah yang membuat Din waspada. Pria yang terlalu tenang, terlalu terbuka, seringkali menyembunyikan sesuatu di balik keramahan. Sementara itu, di sisi lain kota, di sebuah apartemen mewah dengan jendela-jendela tinggi menghadap gemerlap lampu malam, Bianca berdiri memandangi pemandangan itu tanpa benar-benar melihatnya. Gaun elegan masih melekat di tubuhnya, riasan wajahnya sempurna, namun rahangnya mengeras, matanya menyala oleh kemarahan yang belum reda. Ponselnya bergetar di tangan. Bianca mengangkatnya, menempelkan ke telinga dengan gerakan tajam. "Bagaimana?" tanyanya, suaranya rendah namun penuh tekanan. "Kamu sudah dapat apa yang saya perintahkan?" Di seberang sana, suara laki-laki terdengar tenang, profesional, nyaris tanpa emosi. "Sudah, Nona." Bianca menahan napas. "Katakan, hanya ada satu titik yang menjadi kelemahan Tuan Din." Lanjut suara itu. "Satu-satunya kelemahan yang konsisten." Rahang Bianca merenegang. "Apa?" "Istrinya." Satu kata itu jatuh seperti palu, menghantam tepat di dadanya. Bianca menemejamkan mata sejenak. Jika kelemahan Din adalah istrinya, maka permainan ini tidak akan mudah. Azarin bukan perempuan biasa. Dia tenang, terukur, dan yang paling menyebalkan, tahu persis di mana harus berdiri. Terakhir kali mereka bertemu, Bianca pulang dengan kekalahan yang tidak tercatat di atas kertas, tetapi terasa dalam harga diri. Kalimat Azarin masih terngiang di benaknya saat terakhir kali mereka bertemu. "Jangan pernah bermain api, jika tidak ingin terbakar. Dan jika itu terjadi, aku sendiri yang akan membakarnya." Tangan Bianca mengepal. Kukunya menekan telapak tangan hingga nyeri, tapi itu tidak sebanding dengan rasa terhina yang menggerogoti dadanya. "Teruskan penyelidikan," katanya akhirnya. "Aku ingin tahu siapa saja yang berada di sekeliling mereka." "Semua." "Baik, Nona." Bianca memutuskan sambungan tanpa menunggu jawaban. Napasnya memburu, dadanya naik turun. Kekalahan di rapat investor kemarin masih terasa pahit. Perjanjian yang selama ini dia pegang sebagai senjata kini tak lebih dari kertas tak bernilai. Din telah mematahkan semuanya dengan logika, dukungan investor, dan keberanian mempertahankan rumah tangganya. Namun Bianca tidak terbiasa kalah. 27. Jika jalur langsung tertutup, dia akan mencari jalan memutar. Jika pintu dikunci, dia akan masuk lewat jendela. Dan jika kelemahan Din adalah istrinya, maka Bianca akan mendekat, bukan untuk menyerang Azarin secara frontal, melainkan dari arah yang tidak terduga. Di waktu yang hampir bersamaan, Saddam berdiri di balkon apartemennya sendiri, mengenakan jaket yang dipinjamkan Din tadi siang. Jaket itu masih menggantung di lengannya, belum dia lepaskan. Pandangannya kosong,
menatap lampu-lampu kota dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ponselnya bergetar. Sadam melirik layar, lalu mengangkatnya. "Iya, kamu sudah dekat?" tanya suara di seberang, samar oleh gangguan sinyal. "Tak semudah itu," jawab Sadam pelan. "Tapi dia cukup perasa. Dia baik juga sebenarnya, hanya tertutup sikap dinginnya." "Aman." Sadam tersenyum tipis, senyum yang tidak sepenuhnya ramah. "Din bukan orang bodoh. Tapi dia juga manusia. Hati-hati." Suara itu mengingatkan. Pria seperti dia tidak mudah dijatuhkan. "Aku tidak ingin menjatuhkannya," balas Sadam. "Aku hanya ingin berdiri cukup dekat." Sambungan terputus. Sadam menurunkan ponselnya, menatap jaket di tangannya. Dia menghela napas, lalu melipatnya rapi. Ada sesuatu yang bergejolak di dadanya, antara rasa bersalah dan rasa penasaran yang belum terjawab. Keesokan paginya, Azarin menyiapkan sarapan seperti biasa dibantu para maid. Rumah besar itu terasa hangat oleh suara langkah Mbak Santi, tangis kecil si kembar yang menuntut perhatian, dan aroma roti panggang. Din keluar dari kamar dengan kemeja kerja berwarna abu-abu tua. Rambutnya rapi, jam tangan melingkar pas di pergelangan tangan. Wajahnya tampak tenang, seperti permukaan danau yang tidak tersentuh angin. Meski Azarin tahu, di balik itu selalu ada arus yang bergerak. "Mas masih kelihatan capek," ucap Azarin lembut sambil menyodorkan secangkir teh hangat. Din menerima cangkir itu, jemarinya sempat menyentuh tangan istrinya sekilas. "Sedikit," jawabnya singkat, disertai senyum tipis yang lebih menyerupai kebiasaan daripada ekspresi lega. Mereka duduk berhadapan di meja makan panjang. Azarin menikmati segelas susu hangat dan roti selai kesukaannya, sementara Din mulai memotong roti bakar dengan gerakan tenang. Pagi itu terasa normal. Terlalu normal. Azarin melirik suaminya, ragu sejenak sebelum akhirnya membuka suara. "Kemarin Mas belum cerita apa-apa soal studi Turalina." Din mengangkat wajahnya, alisnya sedikit terangkat. Seolah baru sadar bahwa 1 hari penuh telah berlalu tanpa sepatah cerita pun keluar dari mulutnya. "Iya, sayang, Mas lupa," katanya pelan. "Kemarin ketika sudah tiba di rumah yang sudah hampir malam, Alina sudah kecapean, dan langsung tidur. Dan di sisi lain anak kembarnya rewel setelah imunisasi, sehingga dia tak sempat bercerita, hanya membantu Azarin mengurus si kembar." Azarin mengangguk. Dia tahu betul malam kemarin bukan waktu yang tepat untuk percakapan panjang. Namun entah kenapa, pagi ini ada rasa ingin tahu yang lebih besar dari biasanya. Belum sempat Din melanjutkan, langkah kecil terdengar berlari dari arah koridor. Alina muncul dengan rambut masih sedikit acak, dan masih menggunakan baju tidur, mata beningnya berbinar. "Bunda," serunya ceria sambil memanjat kursi. "Bunda tahu gak, ayah bersahabat sama pamannya Sehrish." 28. Loh. Kalimat itu jatuh begitu saja, ringan dari mulut seorang anak, namun menghantam keras ke dada Azarin. Wajahnya seketika memucat. Tangannya yang memegang gelas susu berhenti di udara. Detak jantungnya seperti melonjak 1 tingkat, cepat, tidak teratur. Paman Sehrish. Nama itu berputar di kepalanya, membawa serta satu sosok yang selalu dia hindari. Sadam. Pria itu tidak pernah berbuat kurang ajar. Tidak pernah berkata yang melampaui batas. Justru itulah yang membuat Azarin tidak nyaman. Tatapannya terlalu tajam, senyumnya terlalu mudah, dan niatnya untuk mengajak bicara terlalu sering. Azarin memilih menjauh, bukan karena takut, melainkan karena dia tahu batas yang harus dijaga. Itu pula alasan mengapa kemarin dia tidak memilih tidak mengantar Alina. Dia tidak ingin berada di ruang yang sama dengan Sadam, tidak ingin membuka celah sekecil apapun. Namun kini, putrinya berkata bahwa Din justru bersahabat dengan pria itu. Azarin menoleh perlahan ke arah suaminya. Tatapannya tidak menuduh, tapi penuh tanda tanya. Din, yang sejak awal sudah menebak arah percakapan ini, tetap tenang. Dia menyesap tehnya lebih dulu sebelum menjawab. "Gak sayang," katanya dengan suara datar namun terkendali. "Semua cuma kebetulan.
Alina sama Sehrish memang selalu bareng. Jadi mau tidak mau Mas kelihatan dekat, karena dia juga ikut ngawasin keponakannya. Dia menghindari menyebut nama Saddam, seolah nama itu tidak pantas keluar dari mulutnya. Seolah dengan tidak menyebutnya, jarak akan tetap terjaga. Azarin masih menatapnya, mencoba membaca sesuatu dari ekspresi Din. Namun sebelum dia bisa bertanya lebih jauh, Alina kembali menyela, kali ini dengan nada yang lebih antusias. Gak gitu, Bun, bantahnya polos. Kemarin pamannya Sehrish jatuh. Bajunya kotor. Terus ayah nolongin dan minjemin jaketnya ke pamannya Sehrish. Udara di meja makan terasa berubah. Azarin mengalihkan pandangan sepenuhnya ke Din. Ada keanehan yang tidak bisa dia sembunyikan lagi. Din menghela napas pelan, lalu menggeleng kecil, gestur khas ketika ditahu situasi mulai melenceng dari rencana. Alina, ucapnya tenang tapi tegas, makan dulu. Alina mengangguk, kembali fokus pada rotinya, seolah baru saja menjatuhkan bom kecil tanpa menyadarinya. Din menoleh pada Azarin. Tatapan istrinya kini lebih dalam, bukan cemburu yang meledak, melainkan kewaspadaan yang dingin. Din mengenal tatapan itu. Tatapan yang muncul ketika Azarin merasa ada sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Mas jelasin, kata Din akhirnya, suaranya tetap stabil. Kemarin dia memang jatuh. Gak sengaja. Refleks Mas nolong, itu aja. Jaket cuma dipinjam sebentar. Gak ada yang lain. Azarin mengangguk pelan. Dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Tidak ada emosi berlebihan di wajahnya, hanya keheningan yang penuh pertimbangan. Kamu kelihatan kesal sama dia sebelumnya, ucap Azarin. Bahkan cemburu. Din tersenyum tipis, kali ini lebih jujur. Itu reaksi spontan. Tapi Mas tahu batas. Dan Mas tahu siapa istri. Mas. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada dramatis, justru sederhana. Namun kesederhanaan itulah yang membuat dada Azarin terasa menghangat, seperti diselimuti sesuatu yang aman. Dia tidak tersenyum lebar, hanya sudut bibirnya yang sedikit melunak. Ketegangan yang sejak tadi menggantung di antara mereka perlahan mengendur, meski belum sepenuhnya lenyap. Din kembali menyesap tehnya. Dia membiarkan keheningan singkat itu ada, tidak tergesa mengisinya. Dia tahu, Azarin butuh ruang untuk menuntaskan pikirannya sendiri. 29. Ngomong-ngomong, Din membuka percakapan dengan nada yang lebih ringan, seolah sengaja mengalihkan arah. Soal rencana umrah kita. Azarin mengangkat wajahnya. Kenapa? Beberapa hari lagi berangkat, kan? Lanjut Din. Mas mau pastikan semuanya beres. Kamu sudah hubungi pihak panti asuhan? Azarin mengangguk. Sudah. Kemarin aku telepon langsung. Ibu panti setuju. Anak-anaknya juga sudah dikasih tahu, mereka senang sekali. Din mengangguk pelan, raut wajahnya tampak lega. Alhamdulillah. Dia terdiam sejenak, lalu menatap Azarin dengan sorot yang berbeda. Lebih lembut, lebih personal. Hari ini ikut Mas ke kantor, ya? Iya, jawab Din ringan, seolah itu permintaan paling wajar di dunia. Mas cuma ingin ditemani. Boleh gak? Azarin mengerutkan kening, jelas terkejut. Ke kantor. Nada suaranya tidak memerintah, tidak pula menuntut. Justru terdengar seperti permintaan yang jujur. Azarin terdiam, pikirannya langsung melompat pada hal-hal praktis. Si kembar gimana? Tanyanya refleks. Mereka masih agak rewel. Bawa aja, jawab Din tanpa ragu. Sekalian Mbak Santi. Alina juga. Kan dia libur sekolah. Di kantor Mas ada arena bermain. Belum sempat Azarin mencerna sepenuhnya, suara kursi bergeser terdengar. Alina yang sejak tadi makan sambil setengah mendengarkan langsung mengangkat kepala. Ke kantor ayah. Serunya dengan mata berbinar. Sendok di tangannya terangkat tinggi, nyaris menjatuhkan selai ke meja. Udah ada tempat mainnya. Din menoleh ke arahnya. Ada, sayang. Banyak. Sorakan kecil langsung pecah dari mulut Alina. Dia tertawa senang, mengayunkan kaki di bawah meja.
Pagi itu mendadak terasa lebih hidup. Azarin justru semakin heran. Din jarang, hampir tidak pernah, mengajak ke kantor. Apalagi membawa anak-anak sekaligus. Dia menatap suaminya lama, mencoba membaca sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu. "Kamu yakin?" tanya Azarin akhirnya. "Mas gak akan repot." Din menggeleng. "Mas yang mau." Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tidak ada alasan panjang. Hanya kalimat itu. Azarin akhirnya mengangguk pelan, meski di dalam dadanya masih tersisa tanda tanya. Seolah ada sesuatu yang tidak bisa dia tebak. Beberapa jam kemudian, mobil besar itu melaju meninggalkan halaman rumah. Si kembar tertidur di car seat, Alina duduk manis di tengah, sesekali menempelkan wajahnya ke kaca, antusias melihat gedung-gedung tinggi yang mereka lewati. Padahal ini bukan kali pertama dia kantor sang ayah. Bahkan saat kakeknya menjabat sebagai pemimpin pun, dia selalu dibawa. Mbak Santi duduk di belakang, memastikan semuanya aman. Din mengemudi sendiri. Tangannya mantap di kemudi, matanya fokus ke depan. Azarin duduk di sampingnya, diam, menikmati perjalanan sambil sesekali memperhatikan profil wajah suaminya. Kantor Din menjulang megah di kawasan bisnis Dubai. Bangunan kaca itu memantulkan cahaya matahari pagi, tampak dingin dan berwibawa. Begitu mereka masuk, suasana berubah. Para staf menyapa dengan sopan, beberapa terlihat terkejut melihat Din datang bersama keluarga lengkap. 30. Din tidak terlihat risih. Justru langkahnya tetap tenang, seolah inilah yang seharusnya terjadi sejak lama. Arena bermain yang dia maksud ternyata luas dan nyaman. Alina langsung berlari kecil, tertawa, sementara Mbak Santi membawa si kembar ke ruangan khusus yang lebih tenang. Azarin berdiri di samping Din, memperhatikan semuanya. "Kamu jarang bawa keluarga ke sini," katanya pelan. Din menoleh. "Mas tahu. Terus kenapa sekarang?" Din tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah Alina yang sedang bermain, lalu ke arah si kembar yang mulai terlelap lagi. Ada kilatan sesuatu di matanya. Kekhawatiran yang disembunyikan rapi. "Karena Mas pengin," jawabnya akhirnya. Sekarang, Azarin tidak mendesak. Dia belajar, dalam pernikahan mereka, ada kalanya Din akan bicara jika waktunya tepat. Dia memilih mempercayai. Namun jauh dari gedung itu, di sudut kota yang lain, seorang perempuan duduk di dalam apartemen mewah. Bianca menatap layar ponselnya dengan rahang mengeras. Informasi yang dia terima semalam terus berputar di kepalanya. Kalimat itu menggema, menamparkan harga dirinya berulang kali. Bianca mendengus pelan, napasnya berat. Tangannya mengepal, kuku-kuku terawatnya menekan telapak hingga nyaris meninggalkan bekas. Ia merasa terhina, bukan sekadar kalah, melainkan dipatahkan dengan cara yang membuatnya tak bisa membalas. Perjanjian yang dulu begitu dia yakini sebagai jembatan masa depan kini runtuh begitu saja di tangan Din, bukan dengan teriakan. Bukan dengan intrik, melainkan dengan ketegasan yang dingin dan elegan. Itu yang paling menyakitkan. Bianca tidak terbiasa kalah. Dia tumbuh dengan keyakinan bahwa apapun bisa dia raih selama dia menginginkannya cukup keras. Namun kali ini, kekalahan itu tidak hanya mematahkan ambisinya, melainkan juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam, yaitu egonya sebagai perempuan yang terbiasa menang. Ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi masuk, diikuti ikon siaran langsung dari salah satu media bisnis ternama. Alis Bianca berkerut. Dia hampir mengabaikannya, tetapi judul besar di bagian atas layar membuat dadanya seketika mengencang. Nama Din tercetak jelas. Dengan satu tarikan napas, Bianca menekan layar. Dan dunia seolah berhenti sesaat. Din muncul di layar, duduk tegap di ruang meeting yang dia ingat betul. Dinding kaca di belakangnya memperlihatkan siluet gedung-gedung tinggi Dubai, langit biru membentang tanpa celah. Dia mengenakan kemeja abu-abu gelap, rapi, berwibawa. Tatapan matanya lurus, suaranya tenang ketika menyapa para jurnalis. Namun bukan Din yang membuat rahang Bianca mengeras. Di sisi Din, duduk seorang perempuan bercadar. Dialah Azarin.
Bianca refleks menegakkan punggung. Tangannya bergetar halus, tetapi matanya tak mampu berpaling. Perempuan itu menunduk sedikit, kedua tangannya terlipat di atas meja. Cadar lembut berwarna netral menutup wajahnya, hanya matanya yang terlihat, tenang dan jernih. Tidak ada riasan mencolok, tidak ada perhiasan berlebihan. Kesederhanaan yang justru terasa menusuk. Din menggeser tangannya. Jemarinya menggenggam tangan Azarin di atas meja, terbuka, tanpa ragu. Sebuah gestur sederhana, namun syarat makna. Seolah dia ingin dunia melihat dengan jelas, tanpa tafsir ganda. Bianca menelan ludah. Dadanya berdenyut sakit. Dia hampir mematikan siaran itu. Jari-jarinya bahkan sudah bersiap menekan tombol kembali. Namun rasa 31. Penasaran yang bercampur amarah menahannya. Dia ingin tahu. Dia perlu tahu. Suara Din terdengar jernih di layar. Dia memperkenalkan perempuan di sisinya dengan nada yang tidak bisa disalahartikan. Menyebut nama lengkapnya, Azarin Nafisa. Bukan sekadar istri. Bukan embel-embel. Nama itu diucapkan dengan kebanggaan yang tidak ditutupi. Bianca merasakan sesuatu mencelos di dadanya. Nama itu. Nama yang beberapa waktu lalu menjadi bahan hinaan di media sosial. Nama yang diseret ke dalam gosip murahan, dituduh sebagai penggoda, sebagai perempuan yang konon merebut sesuatu yang bukan haknya. Semua itu bermula dari perjanjian lama yang gagal terwujud, perjanjian yang kini justru menjadi bumerang bagi Bianca sendiri. Din berbicara dengan tegas. Nada suaranya tidak meninggi, tetapi setiap katanya terasa seperti palu yang diketukkan dengan presisi. Dia menyebut bahwa istrinya bukan bagian dari permainan bisnis. Bukan alat tawar-menawar. Bukan kompensasi atas kesepakatan yang gagal. Istrinya bukan taruhan, karena dia memilih karema dirinya lah yang mengejar Azarin dengan berbagai rintangan. Kalimat itu membuat Bianca tersentak. Wajahnya menegang. Din melanjutkan. Dia tidak menyebut nama siapapun yang pernah menghina Azarin, tetapi setiap orang tahu kepada siapa pernyataan itu diarahkan. Dia mengatakan bahwa perempuan di sisinya adalah sosok yang lembut, sopan, dan cerdas. Bahwa istrinya memilih hidup jauh dari sorotan, tidak memiliki media sosial, bukan karena tidak mampu, melainkan karena tidak membutuhkan validasi dunia. Bianca tertawa kecil, getir. Tangannya mencengkeram ponsel lebih kuat. Di layar, Din menyebut sesuatu yang membuat Bianca membeku. Bahwa Azarin adalah seorang pendidik. Seorang guru, bahkan memiliki sekolah di Indonesia. Bahwa kecerdasannya tidak ditampilkan di ruang-ruang publik, tetapi tertanam dalam cara dia membesarkan anak-anak mereka, dalam pilihan hidup yang dia ambil setiap hari. Kamera menyorot Azarin. Perempuan itu tetap menunduk, sesekali mengangguk kecil, seolah tak ingin mengambil ruang lebih dari yang diperlukan. Din menggenggam tangannya sedikit lebih erat, seperti memberi isyarat dukungan. Din berbicara lagi. Tentang anak-anak mereka. Tentang kelahiran anak kembarnya. Tentang keluarga yang dia bangun dengan kesadaran penuh, bukan karena tekanan perjanjian, bukan karena tuntutan investor. Bianca menekan bibirnya. Matanya panas, tetapi tidak ada air mata yang jatuh. Dia tidak akan menangis. Dia tidak pernah menangis karena kalah. Di layar, Din menjawab pertanyaan tentang perjanjian lama. Dia menjelaskan dengan singkat, padat, tanpa membuka luka lebih jauh. Bahwa kesepakatan itu dibuat tanpa sepengetahuannya. Bahwa secara hukum dan moral, dia tidak terikat. Dan bahwa dia memilih mempertahankan rumah tangganya, bukan demi citra, melainkan karena itulah nilai yang dia pegang. Kamera-kamera berkilat. Beberapa jurnalis tampak terdiam, seolah tidak menyangka pernyataan itu akan sejelas dan setegas ini. Din menutup pernyataannya dengan kalimat yang membuat Bianca hampir melempar ponsel itu saat itu. Juga, perempuan di sisiku saat ini, adalah wanita tercantik. Bukan karena wajah semata, melainkan karena integritas dan ketenangan yang dia bawa ke dalam hidupnya, dan saya tidak menukar itu dengan apapun. Cukup. Bianca tidak sanggup lagi. 32.
Dengan satu gerakan kasar, dia membanting ponselnya ke atas tempat tidur. Bunyi benturan itu menggema di apartemen yang luas, lalu sunyi kembali menyergap. Bianca berdiri, mondar-mandir, tangannya gemetar, napasnya tersengal. Dia merasa dipermalukan di hadapan publik, tanpa satupun kata kasar diarahkan padanya. Dean tidak menyebut namanya, tidak menyudutkannya secara langsung. Justru itulah yang membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Dia kalah secara elegan, dan itu tidak bisa dia terima. Bianca berhenti di depan jendela besar, menatap kota yang terbentang di bawah. Dubai tampak indah dari ketinggian, penuh cahaya dan kemegahan. Namun baginya, pagi itu terasa dingin dan menyesakkan. Dia mengepalkan tangan lagi. Jika kelemahan Dean adalah istrinya, maka permainan ini belum selesai. Bianca menarik napas panjang, memaksa dirinya tenang. Amarah tidak akan membawanya kemana-mana. Dia butuh rencana, dia butuh waktu, dan dia butuh celah. Aku belum kalah Dean. Belum sama sekali. Gumamnya dengan tangan mengepal. Jika saja sejak awal Azarin merelakan tempatnya itu, sekalipun dengan posisi istri kedua, dia tidak akan sekecewa ini. Dia tidak akan seegois ini. Karena memang faktanya perjanjian itu dibuat sebelum hadirnya Azarin dalam hidup Dean. Lucu jika dirinya yang menjadi pelaku kejahatan dengan berniat mengambil kembali posisinya. Kita lihat saja Azarin Nafisa. Kau akan melihat siapa Bianca Olivia. Dia tersenyum miring, meski sorot mata penuh kemarahan terlihat. 33. Azarin berdiri di dekat jendela besar ruang kerja Dean, punggungnya setengah membelakangi meja. Tirai tipis berwarna abu muda bergoyang pelan tersapu udara pendingin ruangan. Dari lantai atas gedung itu, kota Dubai terlihat berkilau, terlalu terang untuk seseorang yang sejak tadi menundukkan kepala, seolah ingin mengecil dari dunia. Dean memperhatikannya dari balik meja, tanpa menyela. Dia mengenal istrinya terlalu baik untuk keliru membaca bahasa tubuh itu. Bahu Azarin sedikit terangkat, tangannya saling menggenggam di depan perut, napasnya tertahan lebih lama dari biasanya. Itu bukan marah. Itu gugup. Itu malu. Mas. Suara Azarin akhirnya terdengar, pelan tapi tegas. Kenapa harus ada konferensi pers? Dean menghela napas perlahan, lalu bangkit dari kursinya. Dia berjalan mendekat, tidak terburu-buru, seolah setiap langkahnya ingin memastikan jarak emosional di antara mereka tetap rapat. Dia berhenti tepat di hadapan Azarin, cukup dekat hingga dia bisa melihat mata istrinya yang menolak menatap langsung. Kamu malu? Ucap Dean lembut, bukan bertanya, melainkan menyimpulkan. Azarin mengangguk kecil. Aku tidak terbiasa. Aku tidak pernah ingin dikenal orang banyak. Apalagi, dengan cara seperti itu. Dean tidak langsung menjawab. Dia mengangkat tangannya perlahan, bukan untuk menyentuh, melainkan memberi isyarat izin. Ketika Azarin tidak menolak, dia menggenggam jemarinya, hangat dan menenangkan. Sayang, katanya pelan, suaranya rendah namun mantap. Yang Mas lakukan itu bukan untuk pamer. Bukan untuk menjadikan kamu tontonan. Azarin akhirnya mengangkat wajahnya. Dari balik kada, matanya berkilat oleh kegelisahan yang ditahan rapi. Tapi tetap saja, semua mata tertuju ke aku. Semua orang menilai. Mereka membandingkan. Mereka memang akan selalu begitu, potong Dean lembut, tidak meninggikan suara. Dengan atau tanpa konferensi pers, mereka tetap bicara. Bedanya, hari ini Mas berdiri di depan. Bukan kamu. Azarin terdiam. Jemarinya sedikit mengencang dalam genggaman Dean. Dean melanjutkan, kali ini lebih dalam. Selama ini, kamu diam. Kamu memilih menunduk, menjaga jarak, membiarkan orang beropini sesuka mereka. Mas menghargai itu. Tapi ada titik di mana diam justru membuatmu terluka sendirian. Azarin menelan ludah. Dia ingat betul hari-hari ketika namanya beredar di media sosial dengan nada merendahkan. Dia tidak membalas, tidak membela diri. Dia memilih berdoa dan menguatkan hatinya sendiri. Namun bukan berarti dia kebal.
Apa Mas tidak takut? Tanya Azarin lirih. Kalau nanti justru semakin banyak yang menyerang. Kalau aku jadi sasaran lebih besar. Din tersenyum kecil, bukan senyum bercanda, melainkan senyum seorang lelaki yang sudah mengambil keputusan matang. Kalau itu terjadi, Mas yang akan berdiri paling depan. Mas yang akan menjawab. Mas yang akan memastikan tidak satu pun kata kasar menyentuhmu tanpa harus melewati Mas dulu. Nada suaranya tidak mengandung ancaman, tetapi keyakinan. Azarin merasakannya seperti dinding kokoh yang berdiri di belakangnya. Kamu bukan kesepakatan bisnis. Lanjut Din. Kamu bukan bagian dari perjanjian lama yang bahkan Mas tidak tahu. Kamu adalah pilihan. Dan dunia perlu tahu itu, bukan untuk diyakinkan, tapi untuk dihentikan. Azarin menarik napas panjang. Perlahan, ketegangan di bahunya luruh. Aku hanya takut, Mas. Takut kalau semua ini justru menambah bebanmu. Din tertawa kecil, dan hangat. Beban Mas itu bukan kamu. Beban Mas adalah membiarkan orang lain. 34. Mengira kamu bisa diperlakukan sembarangan. Dia mengangkat tangan Azarin, menempelkannya di dada kirinya. Detak jantung itu terasa stabil, kuat. Di sini, ujar Din. Mas tenang. Karena kamu. Hening menyelimuti ruangan. Dari balik dinding kaca, suara kota teredam, seolah dunia luar sepakat memberi mereka ruang. Azarin menghela napas, kali ini lebih ringan. Aku tidak pernah meminta Mas memilihku di depan dunia. Aku tahu, jawab Din. Justru karena itu Mas melakukannya. Azarin hampir tersenyum, tetapi rasa malu membuatnya kembali menunduk. Aku ini bukan siapa-siapa di mata mereka. Din mengangkat dagu Azarin perlahan, sangat hati-hati. Kamu bukan siapa-siapa bagi mereka. Tapi kamu segalanya bagi Mas. Kalimat itu sederhana, tanpa metafora berlebihan, namun jatuh tepat di hati Azarin. Dadanya menghangat, matanya terasa perih oleh rasa yang sulit dia beri nama. Kamu tahu kenapa Mas menyebut namamu dengan lengkap tadi? Lanjut Din. Karena Mas ingin setiap orang tahu, kamu bukan bayangan. Kamu berdiri di sisiku dengan nama dan kehormatanmu sendiri. Azarin terdiam lama. Dalam keheningan itu, dia mengingat kembali sorot kamera, kilatan lampu, suara jurnalis. Dulu semua itu terasa mengintimidasi. Kini, ketika dia mengingatnya kembali, ada satu hal yang membuatnya bertahan, tangan Din yang tidak pernah melepaskan genggamannya. Aku tidak akan berubah, kata Azarin akhirnya, suaranya mantap meski tetap lembut. Aku tetap ingin hidup sederhana, tetap jadi diri sendiri, dan tetap jauh dari sorotan. Din mengangguk. Dan Mas tidak pernah meminta kamu berubah. Mas hanya memastikan dunia tidak memaksamu berubah. Dia melangkah sedikit lebih dekat, jarak mereka kini nyaris tak tersisa. Kalau kamu ingin kembali menunduk setelah ini, silakan. Tapi sekarang, biarkan Mas yang berdiri. Azarin tersenyum kecil, malu-malu, sisi manja yang hanya Din kenal. Mas ini, selalu merasa harus melindungi. Din tersenyum balik. Karena kamu layak dilindungi. Azarin tertawa pelan, lalu menepuk dada Din dengan ringan. Aku bukan anak kecil. Mas tahu, jawab Din sambil menahan tangannya. Justru karena kamu dewasa, Mas memilihmu. Dia menarik Azarin ke dalam pelukan, tidak erat, tidak posesif, hanya cukup untuk memberi rasa aman. Azarin menyandarkan keningnya di dada Din, mendengar detak jantung yang sama seperti tadi, kini terasa lebih dekat. Di ruangan lain, Mbak Santi sedang menenangkan si kembar yang tertidur pulas. Di arena bermain, tawa Alina sesekali terdengar samar. Dunia mereka berjalan seperti biasa. Azarin mengangkat wajahnya lagi. Kalau nanti ada yang kembali menghina. Din menjawab tanpa ragu. Mas jawab. Kalau ada yang menyakiti, Mas hadapi. Kamu cukup jadi dirimu. Azarin mengangguk. Dan kalau Mas lelah, Din tersenyum lembut. Mas pulang. Ke kamu. Kalimat itu membuat Azarin menutup mata sejenak. Ada rasa syukur yang mengalir tenang, tidak meledak-ledak, tetapi menetap.
Di luar sana, dunia mungkin masih akan memperdebatkan pilihan Din. Media mungkin terus menggiring opini. Nama Bianca mungkin masih sesekali disebut. Namun di ruangan itu, hanya ada dua orang dewasa yang 35, memilih satu sama lain dengan sadar. Di tengah ketenangan itu, tiba-tiba saja pintu diketuk. Tidak keras, tapi cukup untuk mengejutkan kedua.